Kira-kira alasan apa sih yang bisa bikin seseorang bebas dari tanggung jawab? Nah, kali ini kita bakal coba gali lebih dalam pertanyaan ini lewat dua kasus yang, wah, lumayan bikin mikir. Bayangin deh, ada bencana besar di laut, kapal tenggelam. Terus pas kaptennya ditanya, dia ngasih pembelaan kayak gini. Cukup bikin kaget kan? Jadi kondisinya parah banget. Sebuah kapal raksasa nabrak karang, terus tenggelam. Hancur total. Ini kan bencana besar, pasti harus ada yang tanggung jawab dong. Pertanyaan utamanya sekarang, apa sih kapten ini beneran nggak salah? Nah, yuk kita coba lihat lebih dekat kasusnya. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Judulnya, Sang Kapten Sedang Tidur. Sebuah pembelaan yang unik ya, karena dia merasa nggak ngapa-ngapain. Jadi begini kronologinya. Pertama, si kapten ini ninggalin posnya waktu kapal lagi berlayar. Terus, kapal yang nggak ada nahkodanya ini, ya hanyut dong, ngarah ke tempat bahaya. Nggak lama kemudian, bruk, kapal itu nabrak batu karang dan tenggelam. Pas diinterogasi, pembelaan si kapten ini cuma satu. Ini dia nih, inti dari argumennya. Dia bilang, saya kan nggak ngapa-ngapain, saya cuma tidur. Kira-kira alasan kayak gitu cukup kuat nggak ya? Nah, sekarang coba deh posisikan diri Anda sebagai pemilik kapal itu. Kalau Anda yang punya kapal, Anda bakal nganggep si kapten ini salah atau enggak? Pembelaan si kapten ini nggak ngapa-ngapain justru memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apa benar nggak bertindak itu sama aja dengan nggak bersalah? Nah, disinilah kita perlu bahas konsep yang namanya kelalaian. Dalam hukum, ini disebut ihmal atau ya, kelalaian. Definisinya itu simple. Gagal melakukan sesuatu dengan hati-hati yang akhirnya nimbulin kerusakan atau kerugian buat orang lain. Coba kita pikirin lagi. Apakah ini yang jadi kejahatan si kapten? Oke, jadi pembelaan si kapten tadi kan fokus ke masa lalu ya. Dia nggak melakukan apa-apa. Tapi gimana kalau ada pembelaan yang beda banget? Pembelaan yang nggak lihat ke belakang, tapi justru nyalain masa depan. Dengan bilang, semuanya kan udah ditakdirkan. Nah, ini membawa kita ke kasus kedua. Jendela yang ditakdirkan, sebuah pembelaan yang bawa-bawa takdir. Oke, jadi ceritanya begini. Ada seorang pria namanya Tashkin. Dia disidang. Tuduhannya, dia mecahin jendela tetangganya si Temel. Nah, yang menarik, si Tashkin ini ngaku dia nggak menyangkal sama sekali. Tapi, pembelaannya ini yang bikin semuanya jadi rumit. Dia bilang gini, betul, saya yang mecahin jendela itu. Tapi kalau memang udah ditulis di takdir saya kalau saya bakal mecahin jendela itu, salah saya di mana? Wah, ini sih bukan pertanyaan hukum biasa, ini udah masuk ke ranah filosofi. Jadi, pertanyaannya bisakah takdir yang disalahkan? Di bagian ini kita bakal coba mengupas soal nasib. Argumen Tashkin ini bergantung pada satu konsep, yaitu kadar atau takdir. Maksudnya, kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali kita yang seolah-olah udah diatur sama kekuatan lain. Kalau kita percaya ini, pertanyaannya jadi, apa kita benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita? Oke, sekarang giliran Anda lagi. Bayangin Anda hakimnya. Keputusan apa yang bakal Anda ambil kalau yang jadi pembelaannya adalah takdir? Oke, cukup soal pengadilan. Sekarang yuk kita coba tarik kedua kasus tadi ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih alasan-alasan kayak gini muncul dalam hidup kita? Jadi, dari dua cerita tadi, kita udah lihat ada dua tipe pembelaan yang mendasar ya. Yang pertama, kayak si kapten, nyalahin ketiadaan tindakan alias kelalaian. Yang kedua, kayak Tashkin, nyalahin sesuatu yang udah ditentuin sebelumnya, yaitu takdir. Coba kita renungkan sejenak. Apa kita juga punya kelalaian kita sendiri? Mirip kayak si kapten, jangan-jangan ada tanggung jawab penting dalam hidup kita yang lagi kita tidurin. Atau mungkin kita lebih mirip Tashkin. Seberapa sering sih kita bilang, emang udah takdirnya begini, buat ngehindarin tanggung jawab atas pilihan yang sebenarnya kita buat sendiri? Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang mungkin nggak ada jawaban pastinya. Sebenarnya, di mana sih batas antara sebuah alasan dan sebuah tanggung jawab dimulai?